Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Yuliani dengan NIM 21011-273. Hari ini saya mendapatkan tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Liusti, SPD M.Hum. Kali ini topik yang akan saya bahas yaitu topik kelima, tentang pola kalimat dasar. Baiklah, saya akan memulai penjelasan saya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mengetahui tentang pola kalimat dasar, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu kalimat. Menurut pendapat Alwi, kalimat merupakan satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan ataupun tulisan. Kalimat dalam wujud lisan yaitu kalimat yang diucapkan dengan suara yang naik ataupun turun. Sedangkan kalimat dalam bentuk tulisan yaitu kalimat yang dimulai dari huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik ataupun tanda baca lainnya seperti tanda tanya ataupun tanda suruh. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat merupakan satuan kata atau rangkaian kata dalam bentuk tulisan ataupun lisan, di mana disusun kemudian menjadi sebuah pola kalimat sehingga memiliki makna tertentu. Dalam sebuah kalimat terdapat unsur-unsur kalimat. Tujuan adanya unsur-unsur kalimat ini yaitu: pertama, dengan adanya unsur kalimat, kalimat tersebut dapat membentuk makna tertentu. Kedua, dengan adanya unsur kalimat, pembaca dan pendengar dapat memahami kalimat tersebut dengan baik dan benar. Ketiga, dengan adanya unsur kalimat ini, penulis dapat menulis kalimat dengan tepat sehingga kalimat itu tidak salah ataupun terdengar rancu. Lalu, dalam pembentukan unsur kalimat ini terdapat syarat di mana sebuah kalimat harus disusun sesuai dengan aturan agar kalimat itu memiliki makna yang tepat dan tidak salah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur pembentukan kalimat. Dalam unsur pembentukan kalimat ini menggunakan aturan SPO atau SPO Kapel. Apa itu SPO Kapel? SPO Kapel merupakan kepanjangan dari S. Subjek, P. Predikat, O. Objek, K. Keterangan, dan P. Pelengkap. Selanjutnya saya akan membahas tentang subjek, predikat, objek, keterangan, dan juga pelengkap. Unsur pertama adalah pembentukan kalimat yaitu subjek. Subjek merupakan unsur utama dan sebagai pelaku yang melakukan kegiatan atau pekerjaan. Subjek inilah yang menentukan kejelasan pada kalimat. Fungsi dari subjek itu sendiri yaitu sebagai pembentuk dalam kalimat, memperjelas makna kalimat, dan sebagai pokok pikiran dan juga kesatuan pikiran dalam sebuah kalimat. Subjek memiliki ciri-ciri yaitu berupa kata benda, subjek didahulukan dengan kata bahwa dan disertai dengan kata yang, subjek tidak didahulukan dengan preposisi seperti di dan dalam, dan subjek ini merupakan jawaban atas pertanyaan apa dan siapa. Contoh subjek itu seperti nama orang dan nama hewan, yaitu seperti saya, dia, ibu, rumah, dan nama orang seperti Ani, Rani, dan sebagainya. Unsur selanjutnya yaitu predikat. Predikat merupakan unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan yang terdiri dari kata kerja. Predikat memiliki fungsi yaitu sebagai memperjelas dan mempertegas makna dalam sebuah kalimat yang biasanya dalam bentuk kata kerja. Predikat memiliki ciri-ciri yaitu: predikat merupakan kata kerja, sifat, dan bilangan. Predikat dapat didahulukan dengan keterangan aspek seperti sudah dan akan, dan predikat ini dapat didahulukan dengan keterangan modalita yaitu sebaiknya dan sebagainya. Contoh dari predikat yaitu kata kerja seperti memasak, menyanyi, menggambar, memotong, dan sebagainya. Unsur kalimat selanjutnya yaitu objek. Objek merupakan unsur kalimat yang dituju dan dikenai tindakan oleh subjek dan predikat. Fungsi objek yaitu sebagai pembentuk kalimat dasar pada kalimat transitif dan sebagai unsur penjelas dan memperjelas makna dalam sebuah kalimat. Objek memiliki ciri-ciri yaitu objek berada langsung di belakang predikat,
Objek tidak didahulukan dengan kata depan dan dapat menjadi subjek pada kalimat pasif. Contoh objek yaitu kata benda yang dijadikan sebagai objek seperti rambut, mangga, kucing, dan sebagainya. Unsur selanjutnya yaitu keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang menyatakan peristiwa yang terjadi. Fungsi dari keterangan yaitu untuk menerangkan seluruh fungsi dari kalimat dan juga memberikan informasi tentang sesuatu yang ingin dinyatakan dalam sebuah kalimat. Keterangan memiliki ciri-ciri yaitu bahwa keterangan bukanlah unsur utama dalam kalimat. Posisi keterangan dapat berpindah-pindah, dapat berupa keterangan waktu, tempat, dan sebab akibat. Contoh dari keterangan seperti keterangan waktu yaitu sore hari, malam hari, keterangan tempat seperti di sawah, di taman, dan di depan rumah, dan keterangan alat seperti mengendarai mobil. Unsur pembentukan kalimat yang terakhir yaitu pelengkap. Pelengkap merupakan unsur kalimat yang melengkapi unsur-unsur lainnya, di mana pelengkap ini dijadikan sebagai penambah dan menjelaskan keterangan. Fungsi pelengkap itu sendiri yaitu melengkapi informasi dan juga sebagai pelengkap terhadap unsur-unsur kalimat lainnya. Pelengkap memiliki ciri-ciri yaitu di mana pelengkap biasanya terletak di belakang predikat dan pelengkap ini mengkategorikan sebuah kata-kata seperti kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Contoh pelengkap yaitu seperti pada kalimat adik memotong rambut dengan gunting di ruang tamu. Kalimat pelengkap itu terletak dengan gunting karena dengan gunting itu melengkapi kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Setelah memahami tentang kalimat, maka kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang pola kalimat dasar. Apa itu pola kalimat dasar? Pola kalimat dasar menurut Alwi merupakan kalimat yang terdiri dari satu klausa dan memiliki unsur-unsur pelengkap yang berurutan di dalam kalimat tersebut. Dalam kalimat dasar ini bisa terjadi perubahan, yaitu dengan cara penambahan unsur kalimat seperti unsur keterangan, pelengkap, ataupun unsur SPO. Menurut pendapat Alwi, terdapat 6 pola kalimat dasar. Kalimat pola yang pertama yaitu kalimat berpola SP, di mana kalimat ini terdiri dua unsur kalimat, yaitu subjek dan predikat. Bentuk kata dalam kalimat ini yaitu frasa nominal atau adjektif. Adapun contoh kalimat pola SP ini yaitu contohnya Rani sedang menulis. Rani sebagai subjek, sedang menulis itu merupakan predikat. Jadi struktur kalimat tersebut adalah SP dan pola kalimat dasarnya itu SP. Pola kalimat yang kedua yaitu kalimat berpola SPO, di mana kalimat ini terdiri dari 3 unsur kalimat, yaitu subjek, predikat, dan objek. Dan jenis kata yang digunakan itu frasa nominal atau verba. Contoh dari kalimat berpola SPO ini yaitu Sana sedang memasak mie. Subjeknya yaitu sana, predikatnya itu sedang memasak, dan objeknya itu mie goreng. Jadi, struktur kalimat tersebut adalah SPO dan pola kalimat dasarnya yaitu SPO. Pola kalimat ketiga yaitu pola kalimat SPPL, di mana terdiri dari 3 unsur kalimat yaitu subjek, predikat, dan pelengkap. Jika tidak ada perubahan, maka pola kalimat tersebut akan tetap. Contoh kalimatnya yaitu seperti Susi sedang bermain lompat tali. Susi merupakan subjek, sedang bermain merupakan predikat, dan lompat tali merupakan pelengkap. Jadi struktur kalimat tersebut adalah SPPL dan pola kalimat dasarnya yaitu SPPL. Selanjutnya yaitu kalimat dengan pola SPCAT, di mana kalimat ini terdiri dari 3 unsur kalimat yaitu subjek, predikat, dan keterangan. Kalimat ini disusun secara beraturan dan membentuk kesatuan. Contoh kalimatnya yaitu remaja itu sedang bermain di lapangan. Remaja itu merupakan subjek, sedang bermain merupakan predikat, dan lapangan sekolah merupakan keterangan tempat. Jadi struktur kalimat tersebut adalah SPCAT
dan pola kalimat dasarnya yaitu SPOCAT. Unsur pembentukan kalimat selanjutnya yaitu kalimat berpola SPOPEL, di mana kalimat ini memiliki 4 unsur kalimat yaitu subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Kalimat ini disusun secara teratur agar dapat membentuk pola kalimat dan memiliki kata-kata yang berbeda agar dapat membentuk pola kalimat. Contoh kalimatnya yaitu Yuni memotong buah dengan pisau. Yuni merupakan subjek, memotong merupakan predikat, buah merupakan objek, dan pisau merupakan pelengkap. Jadi struktur kalimat tersebut adalah SPOPEL dan pola kalimat dasarnya yaitu SPOPEL. Pola kalimat terakhir yaitu kalimat berpola SPOCAT, di mana kalimat ini memiliki 4 unsur yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Keempat unsur tersebut akan saling melengkapi dan akan membentuk satu kesatuan. Contoh dari pola kalimat SPOCAT ini yaitu Anis sedang memasak sayur di dapur. Anis merupakan subjek, sedang memasak merupakan predikat, sayur merupakan objek, dan di dapur merupakan keterangan. Jadi, struktur kalimat yang terbentuk adalah SPOCAT dan pola kalimat dasarnya yaitu SPOCAT. Setelah saya menjelaskan tentang kalimat dan pola kalimat, maka saya dapat menarik beberapa kesimpulan. Pertama, kalimat merupakan satuan kata atau gabungan kata di mana terdapat dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Kemudian disusun menjadi sebuah pola kalimat agar membentuk makna tertentu. Lalu kedua, dalam kalimat terdapat unsur-unsur kalimat yang memiliki fungsi agar kalimat dapat membentuk makna dan juga pembaca dapat memahami kalimat tersebut, kemudian membantu penulis dalam menulis kalimat yang tepat dan benar. Lalu tentang pola kalimat dasar merupakan kalimat yang terdiri dari satu klausa yang terdapat unsur-unsur pelengkap di mana disusun secara berurutan. Lalu kemudian tentang perubahan kalimat dasar. Perubahan kalimat dasar ini dapat terjadi dengan cara penambahan unsur-unsur kalimat seperti unsur keterangan, unsur pelengkap, ataupun unsur SPO. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang topik kelima yaitu pola kalimat dasar. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau penjelasan saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.